Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas seputar polemik statement dari UWAH atau Ustadz Adi Hidayat, di mana beliau mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Sahabat Nabi Muhammad SAW Hasan bin Sabit itu adalah seorang pemusik. Dan kaum muslimin, statement dari Ustadz Adi Hidayat tersebut kemudian menuai banyak kritikan kaum muslimin. Banyak sekali orang yang mengkritik statement dari Ustadz Adi Hidayat tersebut. Banyak orang yang mempertanyakan dari mana asalnya statement dari Ustadz Adi Hidayat tersebut, ya. Dan sangat disayangkan kaum muslimin, tidak sedikit orang yang menyebut orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat itu menggibah, ya. Ini adalah orang-orang yang tidak faham akan definisi ghibah. Padahal definisi ghibah itu kata Rasulullah SAW, dzikra akhaka bima yakroh, yaitu membicarakan sesuatu tentang saudaramu, sesuatu yang mereka itu, yang saudaramu itu tidak sukai apabila itu dibicarakan. Maknanya sesuatu yang disembunyikan, yang dia malu, yang dia tidak suka apabila itu menjadi bahan pembicaraan. Sementara meluruskan pemahaman yang melenceng, ya, apalagi pemahaman tersebut kemudian disebarluaskan, itu namanya bukan ghibah. Itu namanya bukan ghibah. Dan ghibah pun, ya, kalau memang tingkatan bahayanya itu besar, itu boleh dijadikan bahan pembicaraan supaya bahaya tersebut tidak menimpa kaum muslimin. Ya, sedangkan yang menimpa Ustadz Adi Hidayat itu adalah kesalahan yang beliau syiarkan, ya, dan beliau ketika dinasehati ngeyel, bahkan tetap membenarkan statement dia. Itu namanya bukan ghibah kalau orang meluruskan pemahaman yang seperti itu, ya. Dan kaum muslimin, ya, kalau sudah bicara komentar terhadap Ustadz Adi Hidayat ini cukup banyak sekali kaum muslimin. Dan di sini kita memiliki beberapa video kaum muslimin, di mana ada orang-orang yang sudah, ya, kalau dikatakan gregetan lah, ya, dengan statement Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik di samping Nabi Muhammad SAW. Dan ketika diluruskan tetap ngeyel kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Coba kita simak video-video dari beberapa orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin, ya. Kita simak videonya. Jadi akhir-akhir ini ada polemik, yaitu ada seorang ustadz yang mengatakan bahwasanya surah Asy-Syu'ara itu artinya adalah surah pemusik gitu, ya, ahli musik. Dan dia mengatakan bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Hasan bin Sabit itu adalah pemusik gitu. Jadi saya sebenarnya orang-orang itu bebas mau berpendapat. Misalkan ada yang berpendapat musik itu halal, ada yang berpendapat musik itu haram, dan tentunya yang benar dipastikan musik itu haram, ya. Kenapa? Karena 4 madhab itu mengharamkan musik gitu. Tapi kalau dia mau mengatakan musik itu halal, ya terserah dia gitu, ya. Dia kan selalu memiliki alasan gini, bedakan pandangan hukum dengan menjelaskan hukum gitu, ya. Intinya gitulah yang dia ngomongin. Ya intinya sama aja, ya. Kalau dia menghalalkan walaupun dia tidak dengerin musik, tapi dia menghalalkan lalu membuat orang-orang mendengari musik, itu kan juga dia berdosa, dan itu adalah dosa jariyah jadinya. Tapi, ya, yang paling penting adalah jangan sampai dia mengatakan bahwa dalam surah Al-Quran itu, dalam Al-Quran itu ada surah yang dinamakan dengan surah pemusik. Ini yang jadi permasalahan terbesar. Kalau dia mau menghalalkan musik, ya silahkan, ya. Silahkan ini maksudnya, ya, dia tanggung sendiri lah nanti. Tapi jangan mengubah-ubah Asy-Syu'ara menjadi surat ahli musik.
Jadi sampai-sampai ini mengkaburkan. Kadang-kadang bagi orang awam sesuatu yang nyeleneh itu dianggap cerdas gitu. Dia tuh kan nyeleneh dari zaman dulu, zaman Nabi SAW, para sahabatnya, dah 1400 tahun. Baru ada dia ini aja yang ngomong bahwa Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik gitu. Nanti saya disuruh nonton kajiannya sampai 1000 menit atau sampai hari kiamat. Ya, dia jelas bilang mengatakan bahwasanya itu adalah surat pemusik gitu ya. Dan itu adalah selalu dibilang, jadi ada dua pendapat pengikutnya itu ya. Ada yang bilang bahwasanya ya dia kan juga manusia, bisa blunder. Berarti dia terima bahwasanya junjungannya itu bisa salah. Ya kalau salah dibenerin, ya jangan marah gitu. Orang-orang itu kan nggak membenci orangnya gitu. Saya juga nggak kenal orangnya, walaupun saya sering main futsal sama murid-muridnya gitu ya. Tapi yang saya ingin omongin adalah pendapatnya itu. Pendapatnya bukan pendapat musik itu halal atau haram. Nggak, jangan sampai dia mengubah-ubah yang ada dalam Al-Quran. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebagian mereka mengatakan bahwasanya apapun yang dia dilakukan oleh junjungannya itu pasti benar gitu. Jadi memang orang-orang awam ini mereka nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Orang yang mereka lihat jago beretorika gitu ya, suka muter-muter sana sini seakan-akan jago, itu mereka kira adalah kehebatan. Padahal itu adalah tindakan nyeleneh gitu. Dia kan sering bilang ini di sini di kanan nomor segini, hadis nomor segini, ayat nomor segini. Padahal kalau membawakan hadis itu sering keliru. Dan dia bahkan bilang Imam Malik itu anaknya Anas bin Malik. Ya tapi itu udah berlalu udah. Yang jelas sekarang ini jangan sampai dia mengatakan surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Ini yang berbahaya. Ya, yang lebih berbahaya lagi adalah para pengikutnya membenarkan seluruh apa yang dikatakan oleh junjungannya ini. Ya, jadi sekarang ada, menurut pengikutnya yang itu, ada berarti dalam Al-Quran surat pemusik. Dan ini adalah tindakan yang sangat bahaya ya. Jangan sampai menjadi seperti orang Nasrani, yaitu mereka itu mengubah-ubah Al-Quran. Ya, kalau ini kan udah bahaya ini. Mulai menyelewengkan makna-makna di dalam nama surah menjadi makna yang tidak benar gitu. Yang mana dari zaman dulu 1400 tahun itu tidak ada satupun yang mengartikan Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Saya dari kemarin tuh diam-diam aja, nggak perlu ngomong, tapi lama-lama saya enak juga ngelihat pendapat-pendapat dia ini ya. Ya kalau nanti ada yang mengatakan tabayun dong, klarifikasi. Dia melakukan kesalahan itu terang-terangan depan umum. Ya saya juga membantahnya terang-terangan depan umum gitu. Jadi terus ada yang mengatakan nanti, kamu kan levelnya masih di bawah dia. Ya dia aja membantah Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i mengharamkan musik, dia menghalalkan. Siapa dia itu dibandingkan Imam Syafi'i? Nggak ada apa-apanya juga ya. Jadi jangan sampai kalau kita itu mau berpendapat musik itu halal, jangan sampai kita itu malah mengubah nama atau arti dari nama surah dalam Al-Quran. Semoga jelas. Nah, kaum muslimin, jadi perhatikan betul-betul ya sebelum mengeluarkan statement bahwa orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat itu menggibah. Pahami dulu apa itu ghibah ya. Kalau sesuatu kesalahan dilakukan di muka umum, di tempat umum, termasuk di media, kemudian disebarkan, dan kemudian tidak mengakui itu sebuah kesalahan meskipun sudah dinasehati orang banyak ya. Orang yang mengkritik yang seperti itu namanya bukan ghibah, kaum muslimin. Bukan ghibah. Ya, bukan ghibah. Dan kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh orang yang ada di dalam video tersebut, kaum muslimin. Masalah dia mau menghalalkan musik, silakan. Silakan. Dia mau ikut pendapat yang membolehkan musik, silakan. Silakan. Kami tetap menganggap bahwa itu haram. Ya. Dasarnya apa? Mengatakan haram. Dasarnya hadis yang sahih riwayat Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
sesungguhnya akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan ma'azif. Ini artinya alat-alat musik. Jadi kalau kata Rasulullah SAW akan ada yang menghalalkan, itu mafhum mukhalafahnya, itu artinya awalnya haram kaum muslimin. Karena akan dihalalkan. Kalau sebelumnya halal, ya nggak perlu dihalalkan lagi. Nggak perlu dihalalkan lagi. Ya, coba kaum muslimin, ya kita simak lagi. Ini ada satu video lagi dari Ustadz Mufti Hanif Tholib, di mana di video ini beliau memberikan komentar terhadap video terbaru dari Ustadz Adi Hidayat, yang di dalam videonya tetap ngotot mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik kaum muslimin, ya. Dan beliau sampai kemudian merendahkan Ustadz Muflis Safitra, ya, sampai kemudian membawa skripsi Ustadz Muflis Safitra di kajiannya, ya, yang nggak tahu tujuannya apalah. Ya. Itu jelas tujuannya adalah untuk ya mencibir lah kaum muslimin, ya, mencibir untuk merendahkan Ustadz yang bersangkutan, Ustadz Muflis Safitra kaum muslimin. Kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman subhanahu wa Allah, kemarin Ana mendengarkan isi kajian yang lagi viral tentang musik, ya, 1 jam 40 menit lah, ya. Ana berusaha husnudzon dari awal kepada beliau yang mengisi kajiannya, ya, dan beliau di awal itu mengatakan kepada murid-muridnya atau yang hadir, jangan suka merendahkan orang, ya, jangan suka menghina orang, mencela orang. Nah, Masya Allah, ya, masukan yang baik. Memang seorang muslim harus seperti itu. Dan dia mengingatkan nanti ada hari pertanggungjawaban, yang suka rendah-rendahin orang dan nuduh orang dan lain-lain, akan ya ada hisabnya lah, kurang lebih seperti itu yang dia sampaikan. Terus berjalan, Anda dengarkan terus, ya, meskipun agak bingung, rancu, ya, bertabrakan antara ini dan itu, ya sudahlah, Anda dengerin lah. Ya mungkin Anda kurang cerdas, tidak secerdas beliau, ya, dan tidak secerdas murid-muridnya mungkin. Lanjut terus sampai di satu titik Anda bingung. Dia ngomong di awal, tapi dia bantah langsung di waktu yang sama, di kajian yang sama, dia bantah sendiri omongan dia. Dia merendahkan Ustadz Muflih, ya, anak sekolah teknik, ya, tidak sama-sama dia, yang mungkin sekolah agama. Dalam tanda kurung mungkin tidak dia sebutkan, yang lebih pintar maksudnya, yang lebih ngerti. Subhanallah. Ya, dia bilang tadi jangan rendahin orang. Sekarang dia sedang merendahkan Ustadz Muflih. Ya. Sampai-sampai dia bawa skripsinya Ustadz Muflih, fotokopian skripsinya S1-nya Ustadz Muflih, dikasih lihat di halayak ramai. Ini apa namanya ini? Kalau bukan ngece dan merendahkan. Subhanallah. Ya, anak shock, ya. Kok sampai niat betul, ya, mau rendahin orang. Gak cukup itu, dia bawa-bawa bapaknya Ustadz Muflih juga. Teringat zaman anak SD dulu, ya, kalau saling ngece-ngece antara teman itu bawa bapak. Sama seperti beliau. Beliau bawa juga bapaknya Ustadz Muflis Safitra, hafizahullah, ya, beliau seakan-akan merendahkan itu. Ya, tadi di awal dia bilang jangan suka merendahkan orang. Silahkan bisa didengar kajiannya. Tapi di tengah kajian dia bantah sendiri, dia langgar sendiri ucapannya. Semakin membuat anak bingung. Padahal sangat jelas, ya, Ustadz Muflih itu bukan hanya sekolah teknik di Saudi. Ustadz Muflih itu selain sekolah di sana, dia mulazamah, belajar agama dari seorang ulama besar yang dikenal namanya, ya, dari Hay'ah Kibar Ulama, Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syidri, hafizahullah. Nah, jadi mungkin beliau tidak tahu, jadi beliau rendahkan Ustadz Muflih untuk apa? Untuk meninggikan dirinya sendiri. Karena kata para ulama, salah satu cara meninggikan diri sendiri itu tidak perlu dia sanjung-sanjung dirinya, cukup dia rendahkan orang yang lain, ya, itu bermaksud untuk meninggikan dirinya sendiri. Yang lebih membuat ana bingung lagi, orang yang katanya cerdas seperti beliau tidak bisa memberi pemahaman kepada murid-muridnya mana yang namanya bantahan, mana yang namanya meluruskan kesalahan, dan mana yang namanya mencela dan merendahkan orang. Mungkin, ya, muridnya tidak paham karena apa? Ya karena ustadznya itu tadi, ustadznya melarang merendahkan orang, tapi ustadznya sendiri yang merendahkan orang. Itu yang ana dapat dari mendengar kajian beliau itu. Ya, ada pun yang lain-lain sangat rancu, ya, begini ke sana ke barat ke timur, membuat anak akhirnya ya tidak ngerti. Ya mungkin karena anak tidak secerdas
beliau dan juga tidak secerdas murid-muridnya mungkin ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin, sebenarnya kritikan-kritikan dari banyak orang terhadap Ustadz Adi Hidayat itu keinginan mereka cuma satu, kaum muslimin. Ustadz Adi Hidayat mau mengakui kesalahannya yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah artinya surat pemusik. Kemudian klarifikasi juga bahwa dia telah salah menyebutkan sahabat Nabi Muhammad SAW Hasan bin Sabit radhiyallahu an sebagai pemusik di samping Nabi Muhammad SAW. Itu saja, ya, tidak lebih sebenarnya kaum muslimin. Ya, kalau masalah Ustadz Adi Hidayat ini tidak bisa tegas ya kepada jamaahnya untuk menyampaikan mana pendapat yang rojih terhadap hukum musik ini, ya. Kemudian apakah beliau cenderung memilih pendapat yang halal, itu nggak ada masalah. Sekalipun beliau memilih mengatakan dengan tegas bahwa musik halal, itu juga nggak ada masalah. Itu urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akan tetapi kesalahan terbesar itu adalah ketika Ustadz Adi Hidayat menyebut surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik, dan sahabat Nabi Muhammad SAW Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Sementara sudah 1400 tahun lebih Al-Quran turun. Sudah ribuan ulama ahlus sunnah yang meninggal dunia, ahli Al-Quran. Belum ada satupun dari mereka ya, yang mengatakan, yang mengartikan surat Asy-Syu'ara itu adalah pemusik. Ya. Belum ada yang mengatakan bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia Hasan bin Sabit radhiyallahu an adalah seorang pemusik. Ya. Belum ada dan tidak ada. Ya, akan tetapi Ustadz Adi Hidayat tetap bersikukuh menyebutkan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah artinya pemusik, sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa para ulama dahulu pun memahami bahwa surat Asy-Syu'ara itu artinya penyair, dan penyair pun sama dengan pemusik. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Dan sekali lagi kaum muslimin, kritikan terhadap Ustadz Adi Hidayat itu bukanlah ghibah. Pahami apa itu makna ghibah. Ya. Karena ini adalah kesalahan yang disiarkan, yang disebarkan, dan beliau pun tetap menyebarkan, tetap mempertahankan kesalahan tersebut dan menganggapnya itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.